Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwah sekalian, hari ini kita akan coba eh berdiskusi nih tentang suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Itu adalah tentang masalah sholat. Kali ini saya nggak sendirian nih. Saat ini saya ditemani sama teman saya, ada Raihan Maharani. Ini teman sekolah saya dari eh, Fakultas Ilmu Hadis juga, semester 5. Assalamualaikum Raihan. Assalamualaikum. Sehat nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini, Arya, kita malam ini akan sedikit diskusi nih tentang sesuatu yang sangat urgent gitu di apa namanya dalam Islam ini, yaitu adalah perkara sholat gitu. Kita langsung mulai masuk ke hal yang pertama nih, Aryan, tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki gitu. Nah, yang kita tahu selama ini kan ya laki-laki sholat di masjid gitu. Tapi mungkin ada nggak sih hukum-hukum lain apa ulama tuh pendapatnya apa gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini kita ngomongin masalah fikih ya, tentunya para ulama dari semenjak zaman dahulu memang tidak satu pendapat, kita katakan. Sudah terjadi perbedaan pendapat sejak dulu. Eh, Namun beberapa ulama yang kita ambil ilmunya, maksudnya beberapa masyayikh kita dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berpendapat kalau sholat jamaah itu hukumnya fardu ain, yaitu wajib untuk setiap laki-laki yang sudah balik jika dia tidak punya uzur syar'i dan wajib Hmm. datang ke masjid. Nah, ini kita tidak menafikan ada pendapat lain ya. Tentunya ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan itu pendapat yang mazhab yang menjadi mazhab di Indonesia ini. Imam Syafi'i berpendapat kalau sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di sebagian daerah sudah ada beberapa orang yang sholat jamaah, artinya kewajibannya gugur untuk Hmm. eh, penduduk yang lain. Jadi hanya cukup diwakilkan oleh sebagian saja. Dan wallahu alam, kita sebagai penuntut ilmu yang pemula tentunya tidak bisa mengatakan Hmm. pendapat ini lebih kuat atau pendapat ini lebih lemah secara pribadi. Kita hanya mengikuti guru-guru kita yang kebanyakan mereka adalah mazhabnya Hambali. Kita katakan pendapat yang lebih berhati-hati, hukumnya adalah fardu ain menurut ulama Hambali. Oh, Ya, berarti yang kita biar lebih selamat ya, kita lebih selamat, kita ngikutin guru-guru kita yang udah belajar sama beliau-beliau ini mengambil pendapat itu fardu ain gitu ya. ya tentunya ada pendapat lain, tapi eh, kita tidak kita menghormati lah pendapat mereka, tapi Hmm, dalam masalah ini kita untuk mengikuti kehati-hatian gitu ya ya. Oke, pendapat guru kita. mungkin ada dalil gitu kan tentang Tentu ada sebagian ulama ya, ulama Imam Imam Ahmad sendiri ya, atau mazhabnya. Ada beberapa hadis dan ayat, tapi kita cukupkan dua hadis saja di podcast hmm, kali ini, yaitu hadis mungkin antum tahu ya, ada Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu sholat isya atau sholat subuh. hmm, Dan itu Nabi SAW pernah berkata di hadis yang sama ya, lanjutannya, walaqad hamamtu an bisolati fatuqom. Yani Nabi SAW ingin mendirikan sholat, kemudian tsumma amara rajulan yusolli bin nas. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sebagian orang lain atau sahabatnya menjadi imam. Kemudian tsumma antaliku ma'iya birijalin huznun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriqa alaihim buyutahum. Intinya hadis ini membicarakan tentang orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Nabi ingin membakar rumah mereka. Nah, ini tentu ancaman yang sangat berat buat ya tentunya ya. iya iya iya, iya. Nabi SAW tidak membakar rumah mereka, tapi hanya ingin, artinya sebagai ancaman, tidak Oh, dilakukan oleh Nabi SAW tentunya. Maka ini ulama juga berbeda pendapat, hmm, tapi intinya hmm, kita sedang mengambil perspektif dari para ulama Hanabilah. Nah, tentunya ini dalil yang cukup kuat untuk mengatakan soal jamaah itu hukumnya wajib. hmm, Dan kemudian ada hadis lain yang mungkin antum sudah tahu juga pastinya, tentang hadis seorang yang buta. Kemudian dia datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku ini orang yang buta. Aku tidak punya orang yang menuntunku ke masjid. Nah, maka dia meminta keringanan kepada Nabi SAW untuk tidak sholat di masjid. masjid. Nah, tidak sholat di masjid. Kemudian Nabi SAW memberi keringanan itu pada orang. Artinya keringanan kan ini hukum asalnya berarti lebih berat Lebih dari, berat. artinya hukum asalnya wajib kemudian diberi keringanan. Kemudian Nabi SAW setelah memberi keringanan itu,
belum lama ketika orang buta ini berbalik, artinya dia pergi dari majelis Nabi SAW, kemudian Nabi SAW da'ahu, atau kama qala Nabi SAW, atas maun atas maus salat atas maun nida abis salat, apa kalian kau mendengar panggilan untuk sholat? Kata orang buta ini, iya Rasulullah, saya mendengar panggilan atau azan untuk sholat. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menjawab azan tersebut. Artinya dia diperintahkan untuk tetap datang ke masjid dalam keadaannya padahal buta dan tidak punya orang yang menuntunnya ke masjid. Oke, jadi gitu Ikhwah. Sedikit ringkasan, berarti ternyata hukum sholat sendiri itu banyak pendapat dari kalangan ulama ya hanya. Cuman kita yang udah belajar, kita ngikutin pendapat yang ada sama yang kita telah pelajari sama guru kita, yaitu hukumnya itu fardu ain. Dalil-dalilnya yang udah dijelaskan sama Rehan tadi. Salah satunya ketika sahabat yang buta minta keringanan buat ngadakan sholat berjamaah, Nabi pertama kasih keringanan, tapi keduanya Nabi nggak kasih karena begitu wajibnya dan pentingnya sholat di agama kita ini. Kan, kita coba masuk lagi ya ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih dengan pendapat ulama yang tidak mewajibkan sholat di masjid gitu loh. Kita katakan kita hormati pendapat itu karena tentunya pendapat itu juga berasal dari para ulama ahlu sunnah ya. Tentunya ulama-ulama yang Masya Allah ilmuannya sangat mendalam, dan kita sebagai penuntut ilmu pemula tidak sepantasnya menyalahkan mereka, atau mungkin kita sendiri mungkin tidak tahu juga kenapa, karena kita hanya mengikuti pendapat para guru-guru kita. Kita tidak punya kredibilitas untuk menyalahkan mereka atau mengatakan pendapat ini salah terus bagaimanapun. Namun kita katakan ini perbedaan pendapat para ulama itu bukan ajang untuk mencari keringanan. Kalau kata guru kita, untuk kuliner fatwa, artinya kita ambil yang enak saja. Ketika ada pendapat yang mudah, kita ambil. Kemudian ketika ada pendapat yang berat, akan ada yang mudah. Padahal bisa jadi kebenaran itu kan yang mendekati dalil, kita tidak melihat dalilnya, kita tidak belajar, tapi kita main ngambil yang paling mudah, paling mudah, paling mudah. Ini tidak dianjurkan, atau bahkan sebagian ulama mengatakan ini diancam dengan beberapa sifat kemunafikan ya. Iya. Sekarang next topic nih. Ini paling hangat ya teman-teman. Jadi kayak mana nih? Kalau misalnya penuntut ilmu yang secara ya mungkin kita bisa bilang tidak sengaja ketiduran, atau mungkin ada yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Apakah langsung diberi nisbat munafik? Mungkin seperti yang kayak dari zaman sahabat gitu kan. Apa namanya? Sifat munafik itu cuma orang-orang kelihatan cuma orang yang nggak sholat gitu loh, berjamaah di masjid. Itu gimana kira-kira? Ya pertama, menghukumi seorang munafik itu berat ya, tidak bisa sembarangan seperti itu. Maksudnya kalau misalnya dia tidak sholat jamaah lalu langsung tiba-tiba hukum munafik, ya enggak juga. Cuma maksudnya kita kadang penuntut ilmu kan itu sudah belajar, dia sudah belajar ilmu syar'i, ilmu yang seharusnya menambah ketakwaan dia, seharusnya menambah kehati-hatian dia dalam beragama. Lalu kenapa orang yang seharusnya bertakwa ini, karena dia sudah punya ilmu, kenapa dia malah bermudah-mudahan dalam meninggalkan syiar Islam ataupun adab dalam penuntut ilmu itu? Sebagian ulama yang zaman salaf terdahulu ya, mereka menjadikan sholat jamaah itu sebagai sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang agung. Mereka bahkan menjadikan beberapa standar bagaimana orang layak diambil ilmunya itu dari sholat berjamaah. Kata Ibrahim At-Taimi, beliau adalah seorang ahli fikih dari zaman tabi'in. Beliau mengatakan idza ra'aita rajula, ini ana takut salah mungkin kama qala Ibrahim At-Taimi, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, idza ra'aita rajula yatahawanu fi takbiratil ula, jika kau melihat seorang laki-laki yang selalu bermudah-mudahan dalam meninggalkan takbiratul ula pertama. Ini takbir pertama imam ya. Falsil yadaka minhu, itu cuci tangan. Maksudnya ilmunya dipertanyakan. Seharusnya kamu tidak mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu. Nah, itu kata Ibrahim At-Taimi. Bagaimana kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, beliau pernah melihat para sahabatnya itu terlambat dalam sholat. Ke masjid mereka terlambat. Kemudian Nabi SAW bersabda, intinya la yazaluna qaumun yata'akhkharuna 'anis shalah hatta yu'akhirahumullah. Nabi SAW sebuah kaum tidak senantiasa, mereka sering membiasakan diri untuk telat datang ke masjid sehingga Allah mengakhirkan urusan-urusan mereka. Nah, sebagian ulama mensyarah hadis ini, artinya mereka telat dalam ilmunya, telat dalam mendapatkan rahmat Allah, telat dalam mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga, ataupun pokoknya urusan-urusan secara umum, urusan-urusan dunianya atau akhiratnya itu menjadi terlambat juga.
Nah, ini kita katakan untuk Nabi SAW bersabda untuk orang yang masih datang ke masjid, kemudian dia Telat, terlambat. terkait Lalu tambah. bagaimana? Betul. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang tidak sholat di masjid sama sekali? Atau bahkan dia sholatnya bolong-bolong? Atau naudzubillah sama sekali mungkin dia tidak sholat pada saat muslim. Nah, ini lebih parah lagi. Mungkin telatnya sudah sangat parah sekali. Tim paling belakang Ya, akhir mungkin betul. ya. Terus buat tambahan juga nih, kemarin juga eh, pembahasan topik ini pernah dibahas juga sama Ustadz Arifin. Ustadz Arifin pernah eh, nasihatin kepada kita semua ini. Jadi meskipun ada pendapat ulama-ulama yang notabene itu menganggap sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, sunnah muakkadah, tapi dalam praktiknya sendiri teman-teman, para ulama itu nggak ada yang benar-benar dalam sholat gitu loh. Dalam praktiknya sendiri, para ulama sendiri pun bersungguh-sungguh dalam sholat berjamaah gitu loh. Belum ada kayak praktik para ulama gitu yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, tapi sholat di rumah Nah, atau betul, mungkin betul. capek gitu ya mungkin ya. Terus ini adalah sholatnya di rumah aja di kamar. Yang penting sholat gitu katanya. Nggak gitu juga teman-teman. Oke, untuk pembahasan terakhir gitu loh. Mungkin apa sih yang bisa menjadi motivasi khususnya buat teman-teman kita deh, seluruh muslim yang ada di sekitar kita buat terus semangat menjaga sholat berjamaah di masjid. Ya, mungkin motivasi bukan dari anak ya. Mungkin kita langsung aja motivasi kita ambil dari perkataan sebaik-baik ciptaan, yaitu perkataan Nabi SAW. Yang pertama beliau bersabda intinya yang pertama, keutamaan pertama yang bisa kita dapatkan dari sholat berjamaah itu lebih afdol dari sholat sendiri. Di beberapa riwayat dikatakan 25 derajat lebih afdol dari sholat sendiri, dan kemudian di riwayat lain 27 derajat. Ini sangat jauh sekali daripada kita rugi kalau kita tinggalkan. Kata Nabi SAW, salatu ahadikum fi baiti salatu ahadikum fil jamaah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bintan wa ishrina darajah. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, itu lebih afdol dari salat sendiri 27 atau 25 derajat. Kemudian di hadis yang sama beliau melanjutkan, wa dzalika idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu. Itu jika dia wudhu sebelum sholat berjamaah, kemudian dia membaguskan wudhunya, kemudian dia datang ke masjid, tuh ma'atal masjid la yuridu illa sholat, kemudian dia datang ke masjid tidak menginginkan kecuali untuk melaksanakan sholat. Apa keutamaan yang akan dia dapatkan? Kata Nabi SAW, lam yatul khutwatan illa rufi alahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki kecuali dia derajatnya akan diangkat oleh Allah. Walam lam yatul khutwatan illa rufiat lahu biha darajah wa hutta anhu biha khafiyah. Kemudian langkah yang lain dia akan menghapuskan dosa. Sebenarnya ini sudah keutamaan yang sangat besar. Semangat. Sangat rugi kalau kita tinggalkan. Kemudian di hadis yang sama, ini hadisnya cukup panjang. Karena mungkin kurang ini. Iya. Kita sebutkan secara maknanya saja. Kemudian Nabi SAW bersabda, kalau kita sholat, kemudian tetap di tempat sholat kita, setelah kita sholat, malaikat senantiasa berdoa untuk kita, Allahumma salli alaihi, Allahumma firlahu, Allahumma arhamu. Jadi selama kita duduk di musola atau tempat kita sholat tersebut, malaikat senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah dia salawat. Maksudnya salawat Allah kepada makhluk itu, maksudnya ini ya, memuji Allah, memuji kita di hadapan Sampai malaikat-malaikatnya. malaikatnya. Kemudian malaikat berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, selama kita duduk di tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW di hadis yang sama juga, eh, beliau menyebutkan kalau selama kita menunggu sholat, kita itu dapat pahala sholat atau dianggap tetap sholat. Jadi kita walaupun diam di masjid, kita tetap dianggap sholat. Insyaallah. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman lam yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, ini riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh sebagian ulama. Kata Nabi SAW, jika kalian sholat, atau barang siapa yang sholat 40 hari, dia sholat berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ula pertama imam, maka dia dituliskan baginya dua pembebasan, yaitu pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat kemunafikan. Nah, mungkin itu saja yang Insya Allah banget ya. Jadi ikhwah sekalian, ayolah kita terus semangat untuk menjaga sholat kita karena itu merupakan syiar terbesar kita dan itu juga salah satu tiang-tiang dari agama kita. Mungkin sekian dari kita pada hari ini. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.